Mari sama-sama kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan, benar Tuhan. Hanya Engkau yang kudus, hanya Engkau yang terutama dalam kehidupan kami. Engkaulah Raja dalam kehidupan kami. Engkaulah pusat dalam setiap hati kami. Dan kami mau Tuhan menggenapi setiap apapun Tuhan rencana, rancangan dalam hidup kami melalui firman-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan lewat pujian penyembahan. Kami boleh sama-sama dikuatkan. Lewat pujian penyembahan kami boleh sama-sama diingatkan kembali betapa rapuhnya manusia. Betapa rapuhnya setiap diri kami adalah manusia-manusia berdosa Tuhan. Yang butuh akan pertolongan-Mu. Yang tidak bisa hidup tanpa-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur Engkau telah memakai setiap pelayan yang sudah membawa kami masuk ke dalam hadirat-Mu. Kamu jamah meteraikan setiap kami Tuhan. Terlebih sebentar lagi kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Bahkan kami juga akan mendengar setiap kesaksian yang ada. Biarlah setiap firman yang ditabur pada siang hari ini boleh termeterai dalam setiap kehidupan kami. Berikanlah kami seperti hati seorang murid yang mau mendengar bahkan juga melakukan setiap firman-Mu. Berbicaralah kepada kami siap untuk mendengarnya. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Silakan duduk. Shalom teman-teman. Happy Sunday. Senang boleh beribadah bersama-sama dengan kalian semua. Hari ini bukan saya yang khotbah teman-teman. Jadi kita kedatangan tamu yang nantinya akan berkhotbah yang sesuai seperti yang sudah di-share di media sosial. Tapi mungkin saya memperkenalkan gitu ya, karena tak kenal maka tak sayang gitu. Jadi pembicara siang hari ini sebenarnya juga salah satu teman pelayanan ya di Grami. Jadi beliau juga salah satu part of Grace Alone Ministry. Lalu saya bacakan secara profilnya saja, yaitu pembicara dengan cerebral palsy, kebutuhan cerebral palsy, penulis buku Life Without Standard. Dan beliau juga ditabiskan sebagai youth pastor di Sinode Yesus Anugerah Kebenaran Indonesia. Dan di tahun 2016, pembicara kita hari ini menyelesaikan studi diploma pelayanan dan kepemimpinan Kristen di World Impact Bible Institute di Medan. Dan saat ini beliau juga sedang menempuh pendidikan sarjana di Sekolah Tinggi Teologi Amadeus Surabaya. Kalau nggak tahu STT Amadeus tadi pagi ada ibadah umum dilayani oleh Pak Lukas. Nah, beliau kan salah satu dosen juga yang ada di STT Amadeus, dan kali ini gantian muridnya, mahasiswanya yang akan melayani kita pada siang hari ini. Dan beliau bernama Hatta Halimas. Untuk itu saya berikan waktu, kita berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk pembicara kita. Thank you. Shalom teman-teman. Shalom teman-teman. Ya, saya senang sekali boleh diberikan kesempatan untuk sharing dengan teman-teman siang hari ini. Sebelum saya masuk, mari saya undang kita untuk berdoa sekali lagi. Tuhan, kami kembali berdoa, kami bersyukur untuk waktu kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami untuk mendengar firman Tuhan. Kami berdoa, mari Tuhan, Roh Kudus-Mu bekerja di tempat ini, bahwa setiap kata-kata yang hamba-Mu sampaikan dan nyatakan diri-Mu kepada setiap kami. Kami berdoa biar Roh Kudus yang menyentuh setiap hati kami dan membuka setiap pikiran kami. Di dalam nama Tuhan Yesus sama-sama katakan amin. Shalom. Sekali lagi, shalom teman-teman. Ya, sudah siap untuk firman Tuhan? Tadi sudah diperkenalkan, jadi saya skip saja perkenalannya. Siang hari ini saya akan berbagi satu topik tentang panggilan. Katakan dengan saya panggilan. Boleh ditampilkan saja. Saya percaya setiap teman-teman di sini punya panggilan ya. Betul ya? Ada yang nggak punya panggilan di sini? Ya, yang merasa belum punya, mungkin hari ini firman-Nya buat kita semua. Amin. Ya,
ketika bicara soal panggilan, pertama-tama gini, seringkali pertanyaan kita itu keliru, teman-teman. Karena ketika saya ketemu dengan banyak teman-teman, seringkali ketika bicara tentang panggilan, pertanyaan mereka adalah apa panggilan saya? Betul? Betul nggak? Apa panggilan saya? Dan waktu kita bertanya soal apa, asumsinya adalah begini. Kalau Tuhan panggil saya, itu mungkin bentuknya pekerjaan. Mungkin saya jadi pengacara, mungkin saya jadi pendeta, hamba Tuhan, mungkin saya jadi dokter, kerja di kantor, dan sebagainya. Pikiran kita tentang panggilan itu seringkali berhubungan dengan pekerjaan. Tapi seringkali kita lupa bertanya pertanyaan yang lebih penting tentang panggilan kita. Yaitu apa? Menurut saya, pertanyaan yang lebih penting daripada apa adalah ini. Siapa? Siapa yang memanggil kita? Siapa yang memberikan panggilan dalam hidup kita? Karena tanpa mengenal siapa, kita gak mungkin tahu apa. Kira-kira ngerti gak sampai di sini? Tanpa mengenal siapa yang memanggil hidup kita, gak mungkin kita tahu apa panggilan kita. Dan itulah yang tepatnya hari ini saya ingin ajak kita untuk merenungkan bagaimana panggilan Tuhan dalam hidup kita itu dinyatakan. Bahkan Alkitab mengatakan kepada kita bahwa panggilan yang kita miliki adalah sebuah panggilan yang kudus. Nah, saya nanti tidak akan bercerita terlalu detail tentang kesaksian saya karena waktu. Kalau teman-teman penasaran ya, ini cuma buat yang penasaran. Yang enggak apa-apa. Teman-teman boleh buka YouTube. Saya sudah 2 kali diwawancara soal kesaksian saya. Jadi udah masing-masing video itu lebih kurang 1 jam. Buat yang penasaran boleh cek di YouTube, di Solusi, di Good News. Di situ kesaksian saya lebih detail daripada yang bisa saya ceritakan di sini. Nah, kita akan buka bersama-sama 2 Timotius 1 ayat 9 dan 10. Kita baca ya cuma 2 ayat. Kita baca sama-sama pelan-pelan saja. 2 Timotius 1 ayat 9 dan 10. Kita baca 3, 2, 1. Ayat 10. Amin. Poin saya ada 3. Yang pertama, kita mau memahami bagaimana Tuhan memberikan panggilan kudus dalam hidup kita. Dan panggilan ini berasal dari Dia yang memanggil dan menyelamatkan kita. Kemudian yang kedua, kita akan melihat apa sih dasar dan maksud dari kasih karunia Tuhan dalam panggilan kudus yang Dia berikan kepada kita. Dan terakhir kita akan melihat bagaimana panggilan kita yang kudus itu ternyata dinyatakan di dalam Injil. Pertama, kita akan melihat apa itu panggilan yang kudus dari Dia yang memanggil dan menyelamatkan kita. Nah, di ayat 9 tadi kita baca,
dikatakan begini, dialah apa yang menyelamatkan dan memanggil kita. Jadi poin pertama yang penting untuk kita pahami adalah ketika bicara soal panggilan, kenali dulu siapa yang panggil kita. Amin. Sebelum kita bicara soal, oh Tuhan mau saya begini, begitu, A, B, C, bla, bla, bla. Kenali dulu siapa yang manggil hidup kita. Kita tahu gak siapa pribadi yang memberikan panggilan di dalam hidup kita. Kita tahu gak apa yang dia sudah lakukan untuk memanggil kita. Dan seringkali kebingungan kita tentang panggilan kita adalah karena kita tidak kenal siapa yang memanggil kita. Makanya setiap kali saya ditanya, orang nanya saya, Kak, apa sih panggilan Tuhan buat saya? Kadang-kadang saya merasa pertanyaan itu seperti, maaf ya, memperlakukan pendeta seperti dukun. Benar nggak sih? Seolah-olah kita disuruh tebak, ya kira Tuhan punya panggilan apa ya terhadap orang ini. Saya disuruh nebak. Saya selalu bilang, saya nggak tahu. Tamu yang punya panggilan, kok kita yang disuruh nebak? Kan lucu kan? Tapi saya selalu ajak dia, kamu kenal gak siapa yang manggil kamu? Kamu tahu gak apa yang dia sudah lakukan untuk memanggil kamu? Dan di sini ayat ini dikatakan, Tuhan yang memanggil kita adalah Tuhan yang menyelamatkan dan memanggil kita dengan panggilan yang khusus. Tuhan yang memanggil kita adalah Tuhan yang menyelamatkan kita dan menguduskan kita. Dengan cara apa? Dengan cara dia berikan hidupnya untuk kita. Dia berikan hidupnya untuk mendapatkan kita. Tuhan memberikan panggilan atas hidup kita. Sehingga untuk memahami panggilan itu, kita harus mengenal siapa dia terlebih dulu. Nah menarik ya, kalau saya bicara soal panggilan, saya selalu teringat 3 tokoh ini. Musa, Gideon, Yeremia. Ada yang tahu ceritanya? Yang nggak tahu baca Alkitab ya. Menarik. Kenapa? Apa kesamaan dari Musa, Gideon, dan Yeremia? Waktu saya renungkan, beberapa tahun yang lalu mungkin ketika saya SMP, saya SD, saya bertanya-tanya, masa depan saya seperti apa ya? Seperti yang teman-teman lihat, saya lahir dengan kondisi yang beda daripada teman-teman yang lain. Saya lahir dengan disabilitas dari lahir. Dari orang udah seperti ini. Dan saya bertanya-tanya dulu, bagaimana mungkin orang seperti saya punya masa depan? Apa yang saya bisa lakukan? Bagaimana mungkin Tuhan punya rencana dalam hidup saya? Panggilan seperti apa yang Tuhan mau lakukan lewat hidup saya? Kalau Tuhan panggil seseorang, ini menurut saya dulu ya, wah orang yang dipanggil oleh Tuhan pasti orang-orang yang hebat, kayak Bro Marco, kan gitu, amin bro. Orang-orang yang hebat, orang-orang yang punya karunia yang luar biasa, orang-orang yang punya kualifikasi. Bayangkan ya, saya kasih ilustrasi begini, teman-teman bayangin, ini bayangin aja ya, bayangin teman-teman itu ada bos, bayangin aja dulu, walaupun belum jadi.
Bayangkan teman-teman pemilik perusahaan. Kemudian teman-teman lagi buka lowongan kerja. Banyak orang datang kirim lamaran kerjaan. Ada 2 tipe. Yang tipe pertama ada begini. Baru tamat, gak punya pengalaman, lagi pengen coba-coba kerja. Yang kedua, punya sederetan prestasi. Punya pengalaman A, B, C, D, dan sebagainya. Kira-kira yang teman-teman terima, yang pertama atau yang kedua? Ayo jujur. Yang diterima yang pertama atau yang kedua? Kedua, betul ya? Yang punya kualifikasi, yang punya pengalaman, yang punya sederetan prestasi, betul? Itu cara dunia menempatkan kualifikasi pekerjaan dan sebagainya. Kita pengen cari yang terbaik dari yang terbaik untuk bekerja. Tapi tahu nggak, kalau Tuhan pakai tolak ukur kita, saya mau bilang, nggak ada seorang pun dari kita yang memenuhi syarat. Kalau Tuhan pakai tolak ukur seperti itu, kita semua pasti gagal. Dan dulu saya nggak ngerti ini. Sampai saya baca 3 orang ini. Musa, Gideon, Yeremia. Wah, ini orang-orang yang kalau kita baca kisah mereka dipakai Tuhan luar biasa. Musa membela air laut di tengah padang gurun. Gideon mengalahkan ribuan pasukan hanya dengan beberapa ratus pasukan yang kecil. Yeremia, Nabi Tuhan, membawa pesan, wah, mereka lakukan hal-hal yang luar biasa. Tapi tahu gak, ketika pertama kali Tuhan panggil mereka, siapa mereka? Apa yang sudah mereka lakukan? Apakah Tuhan panggil mereka karena mereka cukup berbakat, cukup hebat, punya kualifikasi? Jawabannya mengejutkan kita. Ternyata, kalau saya boleh pakai bahasa saya, waktu Tuhan panggil 3 orang ini, siapa mereka? Jawabannya ini, bukan siapa-siapa. Bukan siapa-siapa. Bahkan Musa, waktu dia dipanggil, dia lagi dalam pembuangan, pelarian. Tahu kenapa? Habis bunuh orang. Pembunuh. Kalau kita pikir secara standar dunia, menurut ukuran dunia, kok bisa Tuhan panggil orang seperti ini? Dan buat saya, mengetahui kebenaran ini memerdekakan hidup saya. Bahkan ketika dipanggil, mereka memberikan sederetan alasan kenapa Tuhan tidak mungkin bisa pakai mereka. Musa bilang gini, Tuhan, aku ini nggak pandai bicara. Saya curiga dia Musa lebih parah dari saya. Jangan-jangan ya, Tuhan, aku nggak pandai bicara. Halo. Dahulu pun tidak, sejak engkau berfirman kepada hambamu pun tidak. Sebab aku berat mulut dan berat lidah. Gideon, alasannya sama. Dia bilang gini, Tuhan, dengan apakah aku selamatkan orang Israel? Ketahuilah kaumku yang paling kecil di antara suku Manasye. Dan aku pun paling muda di antara keluargaku.
Yeremia hampir sama. Nggak pandai bicara, masih muda. Dan mereka berkata pada Tuhan begini, Tuhan salah pilih orang. Tuhan, kami nggak cocok untuk melakukan apa yang Tuhan mau kerjakan. Tapi kabar baiknya, kalau Tuhan panggil, itu nggak bergantung pada kita. Tapi bergantung pada siapa dia. Dan apa yang dia mau lakukan lewat hidup kita. Dan ketika saya tahu ini, saya benar-benar merdeka. Dengan kata lain, panggilan Tuhan ditujukan justru kepada orang-orang yang tidak memenuhi syarat. Yang jadi masalah adalah kata ini, kudus. Bagaimana kita memahami bahwa panggilan Tuhan dalam hidup kita ada panggilan yang khusus. Terutama kalau kita tahu dalam doa tadi betapa berdosanya, betapa hancurnya, betapa buruknya diri kita sebagai manusia. Bagaimana kita bisa memahami bahwa panggilan Tuhan dalam hidup kita ada panggilan yang kudus, sedangkan kita tahu hidup kita itu jauh dari kata kudus. Nah, kata kudus itu berarti begini, dipisahkan dan dikhususkan. Menariknya kalau kita baca Alkitab, setiap kali Tuhan mengerjakan sesuatu yang kudus dalam diri seseorang, itu bukan karena orang itu nggak pernah bikin dosa. Itu bukan karena orang itu nggak pernah bikin salah. Karena kata kudus itu bukan berarti tidak pernah berdosa. Hanya ada satu pribadi yang tidak pernah berdosa. Nah itu bukan kita. Betul? Bukan kita. Hanya Yesus yang nggak pernah berdosa. Tapi bagaimana mungkin saya bisa memahami bahwa panggilan itu adalah panggilan yang kudus? Karena Dia yang memanggil kita adalah pribadi yang kudus. Adik kita nyanyi holy is you. Engkau yang kudus. Engkau yang bertata di dalam kekudusan. Dan pribadi yang kudus itu memanggil kita, menguduskan kita. Maksudnya apa? Artinya ketika kita dipanggil, kita sedang dipisahkan dari yang lain. Kita sedang dikhususkan untuk sebuah tujuan. Jadi kata kudus itu artinya sesuatu dipilih dan digunakan untuk tujuan yang khusus. Saya kasih contoh. Ini mikrofon, betul ya? Mikrofon diciptakan dengan sebuah tujuan. Tujuannya apa? Untuk mengeraskan suara saya. Supaya di tengah banyak orang, suara saya bisa kedengar. Saya nggak perlu teriak-teriak. Kalau rame, suara saya nggak kedengar. Tapi bayangkan ya, misalnya saya mau paku tembok. Tembok saya berubah nih. Saya punya paku, tapi saya nggak punya palu. Jadi saya mikir gimana ya? Saya paku tembok ini. Ada mikrofon. Saya ambil mikrofon, saya palu.
sorry agak keras. Kira-kira kalau saya pakai mikrofon, saya paku, itu pakunya masuk nggak? Yang bilang nggak masuk mau dicoba ya? Masuk pasti. Masuk nggak kira-kira? Masuk. Kalau nggak percaya nanti pulang boleh coba. Pasti masuk. Atau lebih sederhana gini, saya lagi kesal sama orang. Saya ambil mikrofon, saya tokok kepalanya. Bisa nggak? Bisa. Ya itu nggak perlu dicoba. Pertanyaannya gini, apakah fungsi mikrofon seperti itu? Untuk ketok paku, untuk mukulin kepala orang, apakah seperti itu? Hanya karena sesuatu bisa digunakan, bukan berarti itu tujuannya. Sama manusia seringkali kita bisa tersesat, kita bisa melakukan banyak kesalahan, kita bisa gagal berulang kali. Tapi kabar baiknya Tuhan punya tujuan dalam hidup kita. Itulah sebabnya ketika kita kenal tujuan kita, sebenarnya Tuhan sedang menguduskan hidup kita. Supaya apa? Supaya kita tahu kita diciptakan dengan sebuah tujuan. Kita diciptakan dengan sebuah panggilan dalam hidup kita. Tujuannya, rencananya, kehendaknya itu mau dinyatakan dalam hidup kita. Amin. Yang kedua, kita akan melihat bahwa panggilan kudus Tuhan itu berdasarkan maksud dan kasih karunia Tuhan. Ayat 9b dikatakan begini, panggilan Tuhan yang kudus yang tadi kita baca, itu bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan apa? Maksud dan kasih karunia-Nya. Artinya apa? Artinya dasar dari panggilan kita adalah karena Tuhan, bukan karena kita. Tadi kita belajar bahwa Tuhan memanggil kita bukan karena kualifikasi kita. Bukan karena kita ini memenuhi syarat. Tapi karena Dia yang punya rencana, Dia yang punya kehendak, dan Dia yang punya tujuan dalam hidup kita. Artinya Tuhan panggil kita karena Dia yang mau pakai hidup kita. Amin. Waktu saya ngerti ini, sekali lagi hidup saya benar-benar merdeka. 15 tahun yang lalu waktu saya sekolah, saya nggak tahu masa depan seperti apa. Saya selalu bertanya bagaimana mungkin anak seperti saya punya masa depan. Saya ingat waktu saya SMA, saya ikut sebuah retreat. Sebagai peserta tentunya. Saya ikut retreat. Saya duduk, saya lihatin, ada kakak-kakak pembicara di depan. Dan ketika mereka berbicara di depan, saya mikir, keren juga ya. Saya mau ngomong aja susah. Menurut orang, kalau menurut saya biasa aja. Saya mau ngomong aja susah. Jadi saya dulu mikir, gak mungkin. Saya bisa seperti kakak-kakak di depan yang ngomongnya begitu luar biasa. Ekspresi menarik. Tapi hari ini saya melihat bagaimana Tuhan pakai orang yang susah bicara.
untuk membawa firman-Nya. Tuhan pakai orang yang susah ngomong untuk memberitakan Injil-Nya. Kenapa? Bukan karena diri kita. Bukan karena kita baik. Tuhan pakai hidup kita bukan karena kita baik, tapi karena Dia yang baik. Dia yang mau melakukan kebaikan untuk kita ini yang gak baik. Saudara lebih kenal dosa saudara daripada orang lain. Saya lebih tahu dosa saya daripada yang lain. Dan saya tahu Tuhan panggil saya karena apa yang saya miliki. Gak mungkin Tuhan pakai hidup saya. Tapi sekali lagi panggilan Tuhan bukan berdasarkan kita. Tapi berdasarkan pribadinya sendiri. Ada dua tokoh lagi yaitu Paulus dan Timotius. Dua orang ini menarik. Kenapa kalau kita baca di terjemahan BIMK, terjemahannya begini. Kenapa Tuhan panggil kita? Seperti apa Tuhan panggil kita? Bukan berdasarkan apa yang sudah kita kerjakan, melainkan berdasarkan rencananya dan rahmatnya. Dan yang nulis ini adalah Paulus kepada Timotius. Pertanyaannya begini, siapa Paulus? Siapa Timotius? Apakah mereka orang-orang hebat yang Tuhan pakai? Yang Tuhan panggil? Apakah mereka melakukan hal-hal yang luar biasa sehingga Tuhan mau pakai hidup mereka? Paulus, dia bilang gini, aku seorang penghujat. Aku penganiaya, orang yang ganas. Dia Paulus, dia kenal siapa dirinya. Dan dia tahu Tuhan panggil dia. Bukan karena dia orang baik-baik. Wow, waktu saya baca aja, saya terkejut. Timotius, siapa dia? Kenapa surat Timotius ditulis? Jawabannya adalah karena Paulus mau menghibur dan menguatkan Timotius yang waktu itu sedang bergumul. Kalau saudara perhatikan latar belakangnya, surat Timotius, kenapa ditulis? Karena Timotius waktu itu dipercayakan untuk mengembalakan satu komunitas jemaat mula-mula. Dan masalahnya ini, Timotius yang dipilih Paulus untuk mengembalakan, untuk memimpin, masih lebih muda daripada orang-orang yang dipimpin. Gak berpengalaman. Bahkan mungkin banyak orang meremehkan dia. Bayangkan ya kalau ada gembala baru nikah, jemaatnya sudah menikah, Pak Kosoli, apa kata jemaatnya? Bapak cuma bisa ngomong. Betul? Bapak belum pernah menikah, belum merasakan asam garamnya. Dan Paulus bilang, Tuhan panggil kita berdasarkan maksud dan kasih karunia, berdasarkan rencananya dan rahmatnya dalam hidup kita. Bahkan Paulus bilang gini, jangan ada seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Kenapa? Karena Tuhan pilih dia. Bukan berdasarkan kondisinya. Tapi karena Tuhan yang bermurah hati mau bekerja dalam hidupnya. Andai mulai seorang teolog berkata begini, kasihkannya di dalam Tuhan merupakan apa? Belas kasihnya terhadap orang-orang
yang tidak layak. Jadi kalau Tuhan panggil kita dan kita tahu kita gak layak, itulah bukti dari kasih karunia Tuhan. Itulah bukti bahwa panggilan Tuhan itu tepat. Kenapa? Karena memang Tuhan gak panggil orang-orang yang layak. Tuhan gak panggil orang-orang yang memenuhi syarat. Tuhan panggil orang-orang yang tidak layak untuk melakukan pekerjaannya. Dan terakhir kita akan melihat bagaimana panggilan kita dinyatakan melalui Injil, oleh Injil. Sudah siap? Siap untuk pulang? Nah, panggilan kita dinyatakan paling jelas lewat berita Injil. Jadi kalau kita mau tahu panggilan kita, baca Alkitab. Jangan tanya pendeta. Saya ngomong ini karena saya juga pendeta muda. Banyak hal yang kita nggak tahu. Kenapa? Karena panggilan kekristenan itu bukan sekedar apa yang harus saya lakukan. Semua yang dasarnya kita itu namanya agama. Saya selalu bilang gini, buat saya kekristenan bukan sekedar agama. Kekristenan itu hubungan. Artinya untuk mengerti hubungan kita, untuk mengerti panggilan kita, untuk mengerti tujuan rencana Tuhan, kita mesti punya hubungan dengan Tuhan. Dan kita mesti baca, kita mesti belajar firman-Nya. Karena firman-Nya Injil itu yang mengungkapkan kepada kita Tuhan seperti apa yang memanggil kita. Ayat 10 dikatakan dan yang sekarang dinyatakan oleh kedatangan Juru Selamat kita, Yesus Kristus, yang oleh Injil, saya suka ayat ini, oleh Injil telah mematahkan kuasa maut dan mendatangkan hidup yang tidak dapat binasa. Panggilan kita, kenapa dasarnya pekerjaan Yesus? Kenapa itu penting? Karena pekerjaan Yesus itu kekal. Kalau panggilan kita berdasarkan diri kita, berdasarkan apa yang kita lakukan, panggilan kita begitu mudah digoyah, begitu rapuh. Kenapa? Karena kita paling tahu betapa tidak konsistennya diri kita. Betapa lemahnya diri kita. Rapuh. Tanpa Tuhan kita gak berdaya. Tetapi syukur kepada Tuhan. Karena panggilan kita bukan bergantung pada kita, tapi bergantung pada pekerjaan Yesus. Kita punya panggilan yang kuat, yang tidak tergoyahkan. Kalau kita lihat bagaimana Yesus yang memanggil kita, dia mengundang kita untuk memandang kepada salibnya. Dia menukar hidupnya dengan hidup kita. Hidupnya yang kudus dengan hidup kita yang berdosa. Di dalam surat Korintus, Paulus bilang begini, dia yang tidak mengenal dosa dibuat menjadi berdosa karena kita, supaya kita dibenarkan. Yohanes 3:16. Karena begitu besar kasih Allah
Karena Allah begitu mengasihi kita dunia ini. Dia berikan anaknya yang tunggal. Supaya barang siapa percaya tidak apa? Binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Tahu apa yang Tuhan lakukan untuk memanggil hidup kita. Dia berikan hidupnya untuk kita. Dia memanggil kita dengan memberikan hidupnya kepada kita. Dia memanggil orang berdosa dengan cara dia mati menanggung dosa-dosa kita. Itulah sebenarnya berita Injil. Ada kabar baik untuk orang-orang yang gak layak. Kenapa? Karena kita diberikan pemberian hadiah yang harusnya kita gak dapatkan. Harusnya kita dihukum. Harusnya kita diadili. Harusnya kita mati. Tapi Yesus bukan itu semua. Dia berikan hidupnya. Supaya kita punya hidup yang kekal. Jadi Allah yang panggil hidup kita. Ada Allah yang lebih dulu memberikan hidupnya demi kita. Yang saya penulis kesukaan saya. Dia berkata kasih karunia. Tidak bergantung pada apa yang sudah kita lakukan untuk Tuhan. Melainkan justru pada apa yang Tuhan sudah lakukan untuk kita. Dan saya mau bilang gini, semakin kita tahu apa yang Yesus lakukan untuk kita, semakin kita mengerti panggilan seperti apa yang Tuhan berikan kepada kita. Semakin kita mengerti apa yang Yesus sudah alami untuk kita, semakin kita bisa menghargai panggilannya dalam hidup kita. Bayangkan untuk orang seperti saya, yang diremehkan, yang direndahkan, yang gak ada apa-apanya, yang orang dulu bilang gak ada masa depan, orang yang gagal, orang yang hancur. Untuk orang seperti saya dan kita semua, Yesus berikan hidupnya demi kita. Betapa mulianya panggilan Tuhan. Dan saya berdoa setiap hari kita mengingat waktu hidup begitu sulit. Waktu hidup terasa kosong. Kita ingat Kristus sudah mati untuk kita. Kristus sudah bayar dosa-dosa kita. Supaya kita punya makna, punya tujuan setiap hari. Mari kita berdoa. Tuhan, kami berdoa, dia firman ini Tuhan terus nyatakan kepada setiap kami. Dalam seluruh keterbatasan kami, sehingga kami tidak memahami bahwa Tuhan punya panggilan dalam hidup kami. Untuk kami yang mungkin masih bertanya-tanya, Tuhan, apa panggilan kami? Kami berdoa lebih daripada mengetahui apa. Kami mengenal Engkau yang memanggil kami. Biarlah kami berdoa lewat firman ini, Yesus dinyatakan, Injil-Mu diberitakan. Dan hanya Engkau yang layak menerima segala perhatian kami. Terima kasih Tuhan, teguhkan panggilan-Mu dan setiap kami. Ketika kami hilang, Engkau yang menuntun dan memegang tangan kami. Yang mungkin ingin menyerah, yang mungkin putus asa,
Ajak kami untuk melihat bahwa tangan-Mu yang kuat itu memegang kami. Ajak kami untuk melihat bahwa di dalam Engkau ada harapan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus. Amin berdoa. Amin.